info nggak bikin kepo. Pemirsa, tadi sebelum jeda iklan Anda sempat mengatakan kalau informasi selanjutnya ini datang dari orang-orang yang peduli dengan sesama atau punya jiwa sosial yang tinggi ya. Benar sekali, ini berasal dari komunitas Berbagi Nasi Jakarta. Mereka menyalurkan jiwa sosial yang tinggi, peduli dengan sesama dengan cara membagi-bagikan nasi bungkus untuk yang membutuhkan. Kita punya informasi untuk Anda, ini dia. Salam kenyang. Begitulah jargon yang sering diucapkan ketika briefing terakhir dilaksanakan menjelang tengah malam. Sebagian pejuang banyak yang sudah pulang saat beberapa pejuang lain memilih untuk bertahan sambil mendengarkan beberapa evaluasi dan sedikit motivasi dari jenderal yang memimpin malam itu. Begitulah rutinitas sebuah gerakan unik yang mereka geluti ketika malam mulai menggantikan siang setiap hari Jumat. Dengan amunisi berupa sebungkus nasi, mereka bercita-cita mengubah Indonesia menjadi lebih peduli, senang berbagi, dan bersama memberi arti. Perkenalkan, mereka adalah Gerakan Berbagi Nasi. Gerakan Berbagi Nasi adalah sebuah gerakan kepedulian sosial yang memiliki visi untuk membantu orang-orang yang tidak mampu dalam mendapatkan makanan yang layak. Gerakan Berbagi Nasi awalnya dilakukan di Kota Bandung saja. Namun, dengan seiring berjalannya waktu, Gerakan Berbagi Nasi ini kini sudah tersebar di 67 kota di Indonesia. Di antaranya Jakarta, Sumedang, Garut, Batam, Bogor, Medan, Yogyakarta, dan Makassar. Mereka beroperasi pada malam hari dengan bersenjatakan nasi bungkus. Targetnya adalah para masyarakat kurang mampu di pinggir-pinggir jalan. Sungguh mulia kegiatan mereka. Giving for living, living for giving. Wow, mulia sekali pemirsa komunitas Berbagi Nasi Jakarta itu dia ya. Memang sifat jiwa sosial yang tinggi ini memang harus digalakan gitu untuk kita berbagi dengan sesama. Sama seperti informasi yang berikut ini, sama juga menggalakkan untuk bersifat sedekah terhadap sesama. Bernama Abdul Aziz, ini dia menggalakkan pemirsa bernama Gerakan Sedekah Harian. Jadi banyak sekali anak-anak yang senang banget gitu ya karena gerakan yang namanya sedekah harian ini yang digagaskan oleh Abdul Aziz. Kita lihat informasinya. Siapa bilang orang miskin tidak boleh sakit? Gerakan sedekah rombongan menepis kekhawatiran kaum duafa saat jatuh sakit. Mulai dari biaya transportasi ke rumah sakit, memberi makan selama di rumah sakit, sampai membayar biaya pengobatan yang tidak di-cover oleh BPJS. Semua ditanggung oleh Gerakan Sedekah Rombongan. Selain itu, sedekah rombongan juga memiliki armada ambulans yang bisa digunakan oleh siapa saja secara gratis. Pada dasarnya sedekah rombongan itu berbasis awalnya itu pada sebuah kedaruratan. Jadi yang disebut darurat itu artinya target sebagai orang-orang duafa, kita membuat sebuah terminologi yaitu duafa itu adalah fakir dan miskin, di mana mafhumnya orang sudah pada tahu bahwa fakir itu orang yang sudah tidak berkemampuan secara fisik ya. Orang yang normal mungkin tua renta yang sudah tidak bertenaga atau sudah lumpuh gitu. Kemudian orang yang cacat, difabel. Nah, itu adalah target-target kita. Berdiri sejak 5 tahun lalu, kini gerakan sedekah rombongan sudah tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Hingga saat ini, sedekah rombongan Jakarta telah memiliki ribuan pasien. Tertarikkah Anda bergabung dengan gerakan baik ini? Dari Jakarta, Siti Badriah dan Zulkifli, MNC Media memberitakan.
Iya, terkadang memang kita sedekah harian itu pemirsa kata orang tua dulu gitu ya seperti melepaskan bala yang buruk gitu terhadap diri kita pribadi. Nah ini kalau misalnya bicara soal tadi komunitas-komunitas yang kita hadirkan untuk Anda, sekarang ada beberapa selebriti baik itu dari dalam, dari luar negeri yang juga hobinya atau mungkin mereka ingat atau peduli dengan sesama, dengan yang membutuhkan lebih tepatnya ya. Siapa saja selebriti-selebriti itu? Ini dia informasinya untuk Anda. Ya pemirsa, tidak hanya di Indonesia saja ya, banyak masyarakat yang memiliki jiwa sosial tinggi. Kita juga ada informasi mengenai Taylor Swift, di mana penyanyi yang sekaligus penulis lagu asal Amerika Serikat ini kabarnya memberikan donasi sebesar 50.000 dolar Amerika untuk gadis berusia 11 tahun yang sedang berjuang melawan kanker. Nah, gadis tersebut merupakan fans berat dari Taylor Swift yang bernama Naomi Oakes yang mengidap leukemia. Dermawan kan ya, Taylor Swift ini ya. Dan juga kita punya informasi lainnya pemirsa, selain Taylor Swift ada lagi Oprah Winfrey. Nah, Oprah Winfrey ini memang kalau misalnya kita lihat-lihat dari cerita dahulu kalanya, pastinya akan sangat peduli dengan sesama tentunya. Nah, pastinya setelah dia memiliki jiwa sosial yang tinggi, Oprah ini mendirikan juga yang namanya Oprah Winfrey Leadership Academy for Girls di dekat Johannesburg, Afrika Selatan pada tahun 2007 pemirsa, dan juga yayasan ini membantu anak-anak perempuan yang kurang beruntung meraih kesuksesan ya. Ia juga menyumbangkan dana jutaan dolar Amerika untuk membantu korban badai Katrina hingga penderita AIDS di Afrika. Wow, luar biasa sekali ya Oprah Winfrey ini. Oke. Selanjutnya kita ada lagi informasi mengenai Lionel Messi. Kalau mungkin Anda sering lihat mengenai informasi Cristiano Ronaldo yang sangat dermawan sekali terhadap anak-anak, tidak kalah juga dengan pemain yang satu ini ya. Lionel Messi, dia bukan hanya jago menggiring bola, tetapi di luar lapangan pemirsa, Messi ini dikenal berjiwa sosial yang tinggi. Messi mendirikan sebuah yayasan bernama Leo Messi Foundation di Buenos Aires, dan melalui yayasan ini Messi membantu anak-anak yang kurang beruntung untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak. Mulai dari perbaikan gizi, pendidikan, hingga kesehatan bagi anak-anak miskin yang ada di berbagai daerah tersebut. Oke, selanjutnya bukan hanya dari mancanegara saja atau dari luar negeri saja, pemirsa, ternyata di Indonesia juga banyak loh orang-orang yang berhati mulia. Nah, di Jakarta ini ada Pak Sugeng atau yang biasa dikenal dengan Den Mas Sugeng. Nah, Pak Sugeng ini merupakan penyandang cacat yang hanya memiliki satu kaki saja, dan ia membantu mewujudkan keinginan orang-orang yang memiliki kekurangan seperti dia dengan cara memberikan kaki palsu kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, itu dia, ada banyak sekali ternyata orang-orang yang berjiwa sosial tinggi, berhati mulia pemirsa, bukan hanya dari kalangan selebriti saja, tapi juga banyak sekali dari komunitas-komunitas yang tadi baru saja kita saksikan sama-sama ya. Setelah usai jeda ini, kita akan ngobrol-ngobrol dengan narasumber Nana di sini dengan siapa, pastinya berhubungan dengan jiwa sosial yang tinggi tentunya ya. Nanti akan kita hadirkan usai jeda, tetap di Intermezzo, banyak info, nggak bikin kepo.